Kalau kan makruh itu kalau ditinggalkan mendapatkan pahala. Kalau tidak ditinggalkan tidak, kalau dilakukan mendapat dosa. Kan begitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Jalanallahu wa iyyakum min ahlil khairi wa sa'ada fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang beruntung di dunia, berbahagia di akhirat. Allah ampuni dosa-dosa kita, kealpaan-kealpaan dan kehilafan kita, memaki-maki orang, menghukumi orang, padahal kita ya siapa begitu ya. Semoga semua itu tidak menjadi penghambat kita nanti, sehingga kita di akhirat menjadi orang-orang yang tetap diampuni dan menjadi hamba Allah yang selamat. Amin Allahumma amin. Kalau kita simak narasinya Habib Taufik tadi yang dalam video yang begitu pendek sekali di situ, ya saya tidak akan mengatakan itu benar ya. Saya sepakat itu salah. Oke lah gitu. Entah karena susunan kalimatnya yang keliru atau bagaimana. Saya tidak mau mengatakan oh itu bisa saja maksudnya adalah makruh tahrim. Artinya ya memang ada makruh itu yang kalau dikerjakan dosa, yaitu makruh tahrim. Apa bedanya makruh tahrim dengan haram? Itu masalah kekuatan dalilnya. Kalau dalilnya dari sesuatu yang masih bisa ditakwil, maka namanya makruh tahrim. Tapi kalau sudah tidak bisa ditakwil, maka namanya haram. Tidak perlu begitu ya. Oke lah. Saya anggap Habib Taufik lupa atau keliru menjelaskan tentang makruh. Oke lah, saya ikuti begitu. Lalu apa layak Habib Taufik dengan komentar-komentar seperti ini? Ternyata Habib Taufik itu adalah orang yang tidak alim sama sekali ya. Taufik Assegaf ketua ketahuan ilmunya cetek, malu-maluin marga Ba'alawi atau imigran Ba'alawi. Jadi seolah-olah Habib Taufik ini ternyata bodoh sekali dan baru terungkap. Apa layak begitu ya kalian yang menghukumi ya. Ini saya sampaikan dulu komentar-komentar netizen. Nanti akan saya sampaikan bagaimana komentar ulama tentang Habib Taufik ya. Kemudian ada juga komentar hukum topik apa itu? Asengap adalah satu rumit pokoknya salah gitu ya. Ada juga kenapa kok Bang Taufik nggak tahu makna makruh? Nah, jadi dianggapnya nggak tahu ya. Karena beliau terlalu fokus mengajarkan doktrin-doktrin dan sebagainya. Ini ada komentar lagi, ngini iki ta wong sing duwe gelar Habib. Jadi dianggap bodoh sekali gitu. Gini kok Habib gitu maksudnya ya. Ada juga alhamdulillah akhirnya Bapak Taufik bisa belajar ngaji dari konten ini. Karena di video itu didubbing dengan seorang ustadz yang menjelaskan tentang definisi makruh. Artinya semuanya mengerti gitu bahwa Habib Taufik itu nggak paham apa itu makruh gitu. Jadi bukan lupa, bukan apa, pokoknya tidak paham gitu ya. Bodoh gitu ya. Makruh saja tidak tahu, hukum yang 5 saja tidak tahu ya. Kira-kira kan begitu maksudnya. Ada juga yang jauhilah mereka itu adalah pendusta agama berlindung di balik nama Nabi Muhammad SAW ya. Luar biasa kawan-kawan ya. Dan komentar-komentar dengan nada seperti ini itu mayoritas dalam kolom tersebut ya. Jadi intinya seolah-olah Habib Taufik ini ternyata adalah orang yang tidak ngerti apa-apa, tapi mungkin karena Habib sehingga menjadi ulama ya, atau menjadi tokoh agama gitu ya. Ternyata buktinya makruh saja tidak paham gitu ya. Artinya yang dasar saja tidak paham apalagi yang lain. Nah, itu ya yang dicitrakan oleh komentator-komentarnya begitu ya. Jadi dijaroh oleh mereka, dijaroh itu adalah dinilai negatif dengan jaroh yang dahsyat seperti itu ya. Karena dianggap tidak paham masalah makruh. Jadi tidak diterima bahasa mungkin lupa atau mungkin kalimatnya susunannya keliru itu nggak masuk ya. Pokoknya dianggapnya nggak paham makruh aja. Ya sudah ya urusan mereka ya. Allahumma hadina ada sabil ya. Semoga Allah memberikan kita jalan terbaik. Sekarang saatnya biar adil akan saya sampaikan bagaimana sosok Habib Taufik ini di depan ulama ya. Kita akan ambil ulama yang sudah kita anggap sebagai ulama ya. Yang pertama Rois Am PBNU sekarang ya. Kayak Haji Miftahul Ahyar. Ya. Biar kamu tahu bukan saya yang berkata, tapi ulama selevel ketua Rois Am NU ya, orang tertinggi di NU. Yaitu Kiai Haji Miftahul Ahyar, di mana ucapan beliau ini direportase atau diriwayatkan langsung oleh Ketua Fatwa MUI Jawa Timur, yaitu Kiai Haji Ma'ruf Khozin, juga sebagai Direktur Aswaja NU Center Jawa Timur ya. Jadi kamu yang waras, bandingkan bagaimana ulama memandang Habib Taufik dengan komentator-komentator akun-akun tadi itu ya. Jadi kita yang waras begitu ya. Kita bandingkan dua hal. Sekarang perhatikan.
Coba perhatikan, tulisan ini dimuat di berbagai media ya, dan sumber utamanya adalah dalam postingan Facebook resmi Kiai Haji Ma'ruf Khozin. Jadi beliau yang menulis sendiri ya. Di sini formatnya adalah sebuah reportase. Berikut catatan Ustadz Ma'ruf Khozin ya, tentang Habib Taufik Assegaf. Sayyid Al-Habib Taufik Assegaf. Nah, perhatikan. Pertama mendengar nama beliau tidak lain dari dan tidak bukan adalah dari Kiai Haji Miftahul Ahyar, Rais Am Nahdlatul Ulama, pemimpin tertinggi organisasi Nahdlatul Ulama. Pada saat itu sekitar tahun 2007, berarti sudah berapa puluh tahun yang lalu ya. 2007 ke sekarang berarti 14 tahun yang lalu ya. Dan pada waktu itu Kiai Miftahul Ahyar sudah menjadi dewan pengurus di jajaran Syuriah PWNU Jawa Timur ya. Jadi sudah menjadi ulama tinggi di PWNU tapi masih Jawa Timur. Dalam sebuah pengajian, Kiai Miftahul Ahyar menjadi penceramah bersama dengan Habib Taufik. Ceramah pertama didahului oleh Habib Taufik. Jadi ada satu acara di mana penceramahnya 2 orang. Penceramah pertama ya Habib Taufik dulu ya. Karena Habib Taufik ini tentu junior ya, artinya jauh lebih muda daripada Kiai Miftahul Ahyar ya. Kemudian dan rupanya Kiai Miftahul Ahyar itu mendengarkan dengan seksama terhadap ceramah beliau. Artinya ceramahnya Habib Taufik. Di tengah-tengah itu Kiai Miftahul Ahyar berkata, tumben ada Habib yang alim seperti ini. Nah, dari narasi ini kita bisa memahami bahwa sejak tahun 2007-2008 Habib Taufik itu sudah biasa berceramah dan sudah diakui kealimannya bahkan oleh Kiai Haji Miftahul Ahyar. Di mana Kiai Haji Miftahul Ahyar sekarang ini adalah ketua umum atau Rais Am ya PBNU. Nah, begitu ya. Jadi dipertegas oleh Kiai Ma'ruf sekali lagi, ini pemimpin tertinggi kita telah memberi penilaian terhadap sosok Habib Taufik. Maka saya lebih percaya penilaian Kiai Miftahul Ahyar daripada orang lain. Artinya begitu Pak ya. Jadi kita kalau bicara tentang seseorang itu ya kita dengar bagaimana ulama lain berbicara tentang ulama tersebut ya. Apakah lalu kalau Habib Taufik dengan narasinya makruh begitu lalu dianggap bodoh? Ya kalau kita yang berpikirnya picik ya silahkan ya silahkan. Kenapa? Karena kita tidak bisa menguasai pikiran semua orang. Setidaknya ini saya bicara tentang Habib Taufik bagaimana di mata orang lain. Spesifikasinya di mata ulama. Kemudian kita lanjutkan penilaian atau pandangan Kiai Ma'ruf Khozin tentang Habib Taufik itu. Di Pasuruan ada sebuah masjid yang memiliki majelis ilmu. Dahulunya majelis taklim ini diasuh oleh Kiai Hamid Pasuruan ya. Semua tahu ya Mbah Hamid Pasuruan. Sepeninggalan beliau di masa-masa berikutnya tidak bisa sembarangan orang menggantikan posisi majelis taklim ilmu itu. Artinya kalau nggak alim nggak mungkin berani menggantikan majelis taklim yang sebelumnya diisi oleh Kiai Hamid Pasuruan itu ya. Kemudian banyak kiai-kiai yang merasa tidak layak dan tidak pantas. Dan setelah munculnya sosok Habib Taufik inilah para kiai mentasbihkan bahwa Habib Taufik yang layak untuk menduduki dan mengasuh majelis taklim tersebut. Yang di belakangnya tepat ada makom Kiai Hamid dan habaib yang lain atau Habib yang lain. Jadi di Pasuruan itu yang menggantikan majelisnya Kiai Hamid Pasuruan ya, yang dianggap layak oleh kiai-kiai di situ adalah ya Habib Taufik. Itu kan satu mansib keilmuan. Artinya Habib Taufik dianggap layak secara keilmuan untuk melanjutkan estafeta majelis taklimnya Kiai Hamid Pasuruan. Di mana sebelumnya kiai-kiai itu banyak yang merasa tidak pantas. Ketika Habib Taufik ada, lalu mereka merasa Habib Taufik yang pantas. Itu tidak sepenuhnya kita bicara masalah paling alim atau tidak. Tapi setidaknya tidak mungkin kalau Habib Taufik itu dianggap tidak alim, tidak paham makruh. Kok bisa oleh kiai-kiai di situ ditasbihkan layak untuk melanjutkan majelis taklimnya Kiai Hamid Pasuruan. Nah, itu satu logika sederhana kalau kita mau berpikir. Saya sudah ambil kemungkinan paling buruk yaitu lupa. Kalau tidak tahu itu ya saya tidak tahu makruh sih. Apalagi tidak pernah belajar makruh misalnya. Berarti kan bagaimana bisa gitu ya. Orang kok dianggap ulama kok nggak tahu makruh itu ya. Pertanyaannya itu kok bisa ada yang percaya kalau dia tidak tahu makruh itu loh ya. Itu sebetulnya yang lebih tidak masuk akal ya. Kok bisa-bisanya kita percaya Habib Taufik itu tidak paham makruh. Kenapa kita tidak berpikir mungkin ketelisut atau mungkin lupa atau mungkin maksudnya adalah makruh tahrim.
tapi kita lebih mendahulukan ini adalah bodoh. Ternyata tidak tahu apa-apa, ilmunya cetek. Ilmunya cetek tapi dipuji oleh ulama, ilmunya cetek tapi dipercaya untuk mengasuh majelis taklimnya yang sebelumnya dibuat oleh Kiai Hamid Pasuruan. Kita yang waras ya. Allahumma dina hadza